Say subscribe and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan yang jawab salam tadi semuanya semoga sehat. Amin. Semuanya dapat rezeki yang banyak. Amin. Semua cepat pergi umroh. Semuanya masuk surga. Galak masuk surga? Galak sekarang? Galak kau sekarang? Ini galak latah tuh ya. Kalau masuk surga nak sekarang, ada syaratnya sih kau. Tak mati dulu. Galak kau mati sekarang? Mati bujang galak kau? Baik, hadirin rahimakumullah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan wa qana 'alaka ya Allah, salatan wa salaman mutalazzimaini daimatan ya Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati keluarga besar dari Bapak As'ari dan Ibu Nurma. Mana Bu Nurma? Ada Bu Nurma ya? Alhamdulillah. Yang kami hormati para asatidz dan asatidzah yang berkesempatan hadir, tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW di lingkungan lorong rukun ini. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan khusus kepada Ananda ini. Hadroh ya? Hadroh dari mana nih? Hah? Al-Azhar. Oh ya, Al-Azhar ya. Kemudian dan anak kita Sultan. Bapak Ibu, Bu, hei. Nah ya, hari ini kita ini menghadiri selamatan khitanan atas nama Sultan. Masya Allah Sultan Bu. Tapi lebih keren lagi bapaknya. Kalau ini sekedar Sultan, ini bapaknya Sultan. Lebih keren mana kira-kira? Bapaknya Sultan. Nah, alhamdulillah Pak As'ari ini dengan Bu Nurma memberitahukan kepada kita bahwasanya inilah salah satu bentuk syukur, Pak. Syukur bila amal. Ngajak kepada kita galau-galau ke sini, minta selamat, minta doakan Ananda Sultan ini, dan tentunya, nah ya, dan tentunya kita hadir di sini tidak hanya sekedar mendoakan untuk Ananda, tapi mendoakan kita semua. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, saya jamin Pak As'ari, kalau syukurnya benar, pecah dua arisan ya, perasaan aku tuh. Iyo, inilah kalau medan pecah ini ya. Yang penting depan sini ya Pak ya. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita bersyukur Pak As'ari, dalam Al-Quran Allah menjamin, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan nambah syukur nikmat itu. Dan apabila ingkar, sesungguhnya azab Allah amatlah pedih. Nah, ini dilakukan oleh Pak As'ari, bersyukur khitanan atas anandanya. Ngomong-ngomong, siang kaki ada acara lain nggak? Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, karena ini Pak, pernah tak kita berpikir Pak, pernah tak kita merasa lah bersyukur kepada Allah tapi tidak ditambah syukurnya, tidak ditambah nikmatnya? Pernah tak Pak? Pernah tak kira-kira Pak? Pernah tak merasa aku ini sudah bersyukur dengan Tuhan tapi ngapa tidak ditambah-tambah? Pernah tak merasa kira-kira apa salah dengan ayat itu? Ayat itu tidak salah Pak. Yang salah itu cara kita bersyukur. Nah, cek model ini kan, alhamdulillah Pak As'ari datangkan hadroh. Enak. Ini tentunya adalah tabuhan dari Islam. Ada lagi kaget kadang-kadang Pak, mohon maaf. Maka petanya tadi Pak, petanya duluan. Ada tak siang kaget? Ada kadang-kadang mohon maaf Pak ya, Pak Indra mohon maaf. Ada kadang-kadang biasanya siangnya kaget, ada tek langing klunging apa tuh? Panjangan lagi Bapak Ibu sekalian. Itu saya pastikan syukurnya salah. Karena dekat tetangga kami Bapak sekalian, akikah anaknya. Kutanya kapan akikah? Kakek Ustad, kapan akikah? Kakek Ustad, 3 bulan baru Pak undang ke rumah, ujung-ujungnya siangnya ada acara nengklak nengklung tadi Bapak sekalian. Kutanya,
Kata Mas, untuk apa nih Kak Ingklung ini? Untuk menghibur masyarakat. Tando terima kasih. Woi Mas, kataku, kalau nak menghibur masyarakat, itu caranya. Berapa kamu atau kena Kak Ingklung itu? 3,5 juta Ustaz. Nah 3,5 juta itu kamu ke amplopi, pecah ke 20 ribuan, masuk amplop, bagi ke panitia. Aku rasa lebih senang panitia, betul lah kira-kira Pak. Nah itu yang Kak Ingklung itu Bapak Ibu Saudara, itu manggil setan. Manggil saya, tak ada Pak, uang pajak makan beling. Betul kira-kira? Ada yang pajak makan beling? Tak ada, kalau makan beling Pak, pasti kan dia yang makannya Pak. Nah alhamdulillah pas Ahad, pas Ashari ngajak hadroh kita anak-anak kita ini. Semangat Allah Akbar. Allah Akbar. Alhamdulillah. Aku senang nengok model ini Pak. Walaupun di luar sana banyak anak-anak kita yang sedikit rusak barangkali, ada anak-anak kita yang membuat penyejuk mata gitu Pak. Yang membuat bangga kita sebagai orang tuh. Wah, Bapak Ibu, Pak Ashari, kamulah bersyukur. Lah bersyukur, insya Allah dengan syukur yang benar model ini Allah akan nambah. Ngomong-ngomong, kabarnya ini anak yang ke 5. Dan 5 ini lanang galo. Kira-kira kalau ada yang betina? Bersyukur harus. Siapa kata Pak Indra tadi, anak bungsunya. Gak macam-macam anak bungsu. Oh, kira-kira ini anak bungsu atau anak kecil? Baca bungsu. Faktor usia. Bapak Ibu, yang pasti yang namanya nambah rezeki itu bukan di anak baik. Betul? Ya siapa tahu kakek setelah syukur ini yang tadinya motornya siko jadi 2, yang tadinya punya kendaraan roda 2 jadi rodanya 7. Maniku nak 7 nih. Jadi 2 jadi berapa? 3 dulu Pak nih. 3 dulu pasti pajak ngajak sekeluarga dah. Lah sudah roda yang ketiga baru roda. Nah itu kalau kita bersyukur. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi sekali lagi hari ini Pak Ashari ngajak kita untuk selamatan atas di khitan anak beliau yang nomor 5 ini, namanya Sultan Padri. Masya Allah, Sultan itu raja, Padri itu adalah yang utama, Sultan yang utama. Mudah-mudahan akan menjadi perota Sultan, kita tanya Pak ya, lemah tak disunat itu? Lemah. Pak, dengar yang ngomong, ulangi pertanyaannya. Sultan lemah tak sunat itu? Lemah. Galak tak disunat lagi? Nah, coba aku tanya sekarang Sultan. Kata Sultan tadi lemah, apa dia lemahnya? Ada emak dapat duit. Bukan Sultan. Kalau sunat lagi dapat duit lagi, galak tak kira-kira? Nah galak. Jadi motivasinya duit Bapak Ibu sekalian tidak apa-apa Pak, memang wajar manusia ini perlu duit. Nah tapi Bapak Ibu sekalian ketahuilah Bapak Ibu ya, yang namanya anak ini disunat Bapak Ibu. Ibu dengar Ibu ya, inilah Bu rasionya Bu. Lanang ini memang ditanya, anak ditanya lemah tak sunat, katanya lemah. Tapi kalau ditanya lagi masih galak lagi tak? Rato-rato jawabnya tak galak. Lain dengan ibu-ibu Pak. Kalau lagi hamil melahir ke bertobat-tobat ya, tobatnya aku sekali lah, aku tak galaknya lagi ya aku. Belum mudah besar udah bunting lagi. Ya Bu. Nah, yang pertama pelajaran Bu ya. Yang kedua, kami ingatkan kepada kita yang masih punya anak kecil, punya cucung-cucung Pak Zari. Kemarin dia bersunat disuruh, dipaksa, apa diminta dewek? Minta dewek. Itulah rahasianya Bapak Ibu sekalian. Kita ini kadang-kadang terbalik Pak. Yang namanya sunat itu jadi obat. Obat apa? Obat biar dia tidak nangis. Obat biar tidak bisa diajak. Kan ada budak kadang-kadang nak melok Bu, melok Bu, ya melok ya. Hei, kaki ada tukang sunat. Betul. Ada lagi kadang-kadang nakutinya dengan dokter. Ada lagi kadang-kadang nakutinya dengan
dengan polisi. Awas kalau ada polisi kaget. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, anak kita tak tahu apa-apa, cucu kita tak tahu apa-apa, dia trauma dengan tukang urut, trauma dengan dokter, trauma tukang sunat, trauma dengan polisi. Ada tak Pak ketemu budak model itu Pak? Ada tak kira-kira Pak? Nah makanya Bapak Ibu sekalian, anak cucu kita itu jangan disuruh, jangan dipaksa, biarlah dia minta dewek. Kalau dia kita paksa nak disunat Pak, itu beda Bapak sekalian. Budak lana ini kan banyak kawannya, apalagi mereka kakek dibully oleh kawan-kawannya. Belum sunat. Dia malu ngomong sama bapaknya, Pak aku nak sunat sekarang nih lah, laju kelak. Iya. Kalau dia nak sunat, dia ngomong kalau aku sunat, bisa stop di depan soalnya. Wah, itu alasannya ya. Kata Sultan kalau disunat pengen stop di depan. Ya alhamdulillah. Tapi Sultan kalau nggak tua nak kati, kalau tuanya ada pernah selesai itu tak boleh tetap di belakang, ya. Nah, tapi sudah bagus, alhamdulillah niatnya. Pak, nah, sekalian, Jadi yang namanya sunat itu bukan obat. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, yang merusak anak kita ini bukan yang saya sebutkan tadi Pak, bukan dokter, bukan polisi, bukan tukang urut, bukan tukang sunat. Apa Pak yang rusak sekarang banyak budak Pak? Apa Pak? HP. Gimana Pak? Budak baru pacak melek baik lah terpegang HP. Betul? Budak masih kupek Pak, masa kupek masih kecil ini ada lah dipegangkan HP. Ngapa? Biar emaknya lemak begawi. Betul? Biar emaknya, biar bapaknya lemak dia online. Online itu Ustaz. Ya Bu ya. Jadi walhasil Bapak Ibu sekalian, Bu ketahuilah yang namanya HP ini dia bisa jadi kawan kita Pak. Dia bisa jadi musuh kita. Kalau tidak pacak-pacak Bapak sekalian, banyak sekali di media sosial itu banyak anak-anak yang matanya buta. Pernah nonton? Pernah jengok? Hati-hati Pak dengan HP ini. Tapi sekarang zaman ini berubah nih kan, zaman ini. Kalau dulu budak SD, budak SMP tidak boleh main HP. Sekarang oleh karena online nak HP kalau ujung-ujungnya Pak, itu saya tanya tadi Pak, yang merusak anak kita dewe Bapak Ibu sekalian. Makanya kami ingatkan kepada kita semua, kalau anak nak dipegangkan HP, Bapak Ibu itu harus sedikit kejam, harus sedikit tegas. Apa terhadap masalah HP? Pokoknya nak, dari pagi sampai sore tak boleh megang HP. Kalau kau nak megang HP, habis asar mandilah dulu, sudah mandi boleh main HP. Itu pun senyap cuma sejam. Habis maghrib tutup, tak katik boleh main HP lagi. Pak, tapi tak pacak ngomong sama anak, itu baik Pak. Kita juga nak mawas diri. Jangan kaget kita ngalangi nyegah budak main HP, kita HP-an terus. Nah itu tak yes namanya. Tahu tak yes? Tak cocok. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Sari dan kepada kita semua, ini adalah salah satu bentuk kewajiban kita kepada anak. Salah satu nyunat ke, betul ya? Kalau nak cerita tentang sejarah sunat panjang ego Pak. Yang pasti ini adalah salah satu kewajiban orang tua sebagai muslim menghitankan anaknya. Tapi Pak Sari ketahuilah kepada kita semua, tidak cukup sampai di sini baik. Tidak cukup sampai sini baik. Kewajiban kita ada yang lebih besar lagi Pak. Ada yang paling penting lagi. Tak galak mana Bu? Tak galak mana? Bagus. Ibu tuh kecil dikit suaranya. Enggak ada di punggung aja. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak, doa yang kita mintakan dengan Allah, yang sering kita aminkan dari imam atau mungkin baca kita dewe, ini Pak doanya Pak.
Allahumma rabbana hab lana min azwajina, terus min dzurriyyatina qurrata a'yun. Kita minta dengan Allah biar anak-anak kita, biar pasangan kita, Pak, awalnya ya Allah karuniakan kepada kami pasangan-pasangan kami, anak keturunan kami, dak anak, dak cucu, dak cici, dak cucu, pokoknya masuk dalam itu, Pak, menjadi qurrata a'yun. Apa itu arti qurrata a'yun? Apa itu qurrata a'yun? Kalau letter-leknya qurrata a'yun itu adalah menjadi penghias mata. Ya. Yang cak mana penghias mata? Yang lemak dijingok, yang lemak dipandang. Betul? Betul, Pak? Makanya aku artikan qurrata a'yun itu artinya adalah yang membuat bangga kita. Ngomong-ngomong Bapak Ibu sekalian, Bapak galak apa anaknya masuk TV? Hah? Pak Sari galak anak masuk TV? Ngapa tak galak? Astagfirullahaladzim. Mati anak masuk TV? Ya bukan pola sultan masuk TV, bukan. Mungkin salah saya tanyaannya, masuk dalam program acara TV. Ay, kamu nih nggak tahu kendak aku tuh. Maju aku lagi balik ini. Ya, jadi masuk program acara TV. Galak dah? Galak. Bapak-bapak galak dah? Mana aku tak galak? Aku tak galak karena masuk gerbong. Galak masuk gerbong. Bapak-bapak galak anak masuk gerbong. Galak dah? Aku galak, Pak. Galak masuk gerbong karena kata penyiar itu berkat kesigapan dari Kapolsek. Nah, Kapolsek itu anak aku, Pak. Nah, tergantung dengan apa perannya di TV. Yang pasti Bapak Ibu yang kami hormati, yang namanya menjadi qurrata a'yun itu, Pak, cuma sikok, Pak, pelajarannya. Berapa, Pak? Berapa, Pak? Biar anak kita menjadi qurrata a'yun, cuma sikok baik, Pak, yang kita lakukan. Satu kata saja. Apa kira-kira, Pak? Satu kata itu, Pak Sari, pengen kan dibuat bangga gitu kan? Apapun profesi dia, bisa ngangkat derajat kita, betul? Satu kata itu adalah keteladanan. Itu, Pak, penting sama anak nih. Payahlah mulut kita ngomong, kalau kita udah nunjuk teladan, liwat baik, Pak. Kita kepengen anak kita masuk masjid, masuk langgar sholat berjemaah di sana, kita tidak galak. Kita maranian anak kita ngerokok, depan anak. Dia ngomong lagi, kaget, engkau sudah punya duit dewek. Nah, itu keliru sebenarnya, Pak. Bukan yang larang ngerokok, bukan. Kalau pajak hindari ngerokok depan anak, kalau anak kita udah galak ngerokok. Yang ketiga, kita kepengen anak kita sholat. Pengen apa? Pengen apa? Tapi bapak ibunya tidak sholat. Baca tak kira-kira? Orang iso. Tidak baca, Pak. Tapi kalau anak itu, Pak, makanya disinilah rahasianya di dalam surat At-Toha ayat 132, muru auladakum bisolah, perintahkan anakmu itu sholat. Ya, dalam hadis yang lain dikatakan, perintahkan anakmu itu sholat pada usia 7 tahun. Pak, anak itu, anak berapa tahun ini? Naik kelas 3. Oh, jadi berapa tahun jadi? 9 tahun. Ukuran Nabi itu yang diperintah sholat anak 7 tahun. Di bawah 7 tahun tidak perlu diperintah, Pak. Dia tidak sholat tidak perlu dimarah, Pak. Karena apa? Memang yang diperintah usia 7 tahun. Cak mana usia 7 tahun ke bawah? Inilah yang saya katakan dengan keteladanan. Bapak Ibu yang punya cucu, yang punya anak kecil, zaman dulu barangkali, saya terus terang, Pak, saya rasanya rindu, Pak, digantungi budak sholat itu, Pak. Betul ya? Kita sholat dulu, Pak, ya. Kita lagi mana katanya? Dijingoinya, kita lagi ruku dikudoinya, betul? Kita lagi sujud dinaikinya, betul?
Memang awal-awalnya dia model itu, tapi kalau dilihatnya tiap hari model itu, ngapalah ayah aku nih, ngapalah ibu aku nih. Kadang-kadang ibunya pacak tertarik pak telekungnya, ngapa? Dia tak tahu apa dia itu, tapi dipastikan lambat laun dia akan nyubo, lambat laun dia akan nurut. Tak perlu pak kita nak marah-marah pak. Ini kadang-kadang enggak, anaknya kepengen pacak sholat, kita tidak ngajarkan sholat, kita tidak pernah dengar sholat, sudah pak, tidak selesai kita pak. Bapak ibu yang terakhir pak, oleh karena anaknya adalah aset, saya ingin tambahkan begini bapak sekalian. Bapak-bapak punya tak anak yang jauh, anak di Batam, pokoknya anak yang di luar kota, ada tak pak? Ada. Di mana? Oh Tangerang ya. Nah, sampai nih. Bapak sekalian, pokoknya dimanapun tinggal pak, nak di Batam, nak di Tangerang, nak Jakarta, di Medan, segala macam, bapak sekalian, kalau pacak pak, mak mana momennya ngomonglah sama anak. Nah, kaget kalau lah batasnya kaget, kita tak setungguan. Maksudnya pak, kita tak setungguan. Apa yang terkandung di dalam ngomong tidak setungguan itu, maksud kita adalah sebenarnya, nah kalau kau kepengen ngajak bapak ibu kau ini berjalan, mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, mumpung masih macam makan apa baik, kirim kalau ajaklah ke sini. Kira-kira itu pak omongan itu. Tidak, kadang-kadang pak, apalagi lah kawin luar kota pak, lupa sama ungguanya. Ada kejadian bapak ibu sekalian, guru ngaji pak, mohon maaf, guru ngaji pak, dari dia bujang sampai dia tua guru ngaji. Tapi apa pak, ketika dia meninggal lantaran anaknya minta tunggu pak, dari dusun sana pak, tak sebut dusunnya pak ya, dari sebuah kabupaten, kabarnya juga nak ketek pak, mati-matian nak minta tunggu. Begitu datang, akhirnya apa? Beliau ini tadi dikuburkan lebih dari 24 jam. Itu tak boleh. Tak boleh. Sebaiknya setelah meninggal jangan lamu-lamu. Kalau dia meninggalnya pagi, kalau pacak sebelum zuhur, lajukan. Paling tidak setelah zuhur, lajukan. Habis asar, lajukan. Jangan nak nunggu anak. Fungsinya apa pak nunggu anak? Ini cerita mertua saya pak ya. Cerita mertua saya ini pak ceritanya. Ada yang meninggal, bapaknya nih pak ya, nunggu ke anaknya, nunggu ke anaknya pak. Begitu anaknya datang, kira tadi nak ngemayang nih, cuma sekadar ubah, mak itu sudah selesai. Nah, sudah pun ngasih sertifikat. Itu kan cerita aku bukan itu. Pak, oh pak, nah nak ngapo kira-kira pak, nak ngapo kira-kira? Cuma sekedar nyingok baik. Kalau mengetahui banyak kasusnya, jangankan dia nak jadi imam sholat, melok nyolat kewe lagi dah. Lagi sholat pak, dia di luar, padahal ditunggu, iya kan? Nah tapi kalau kita siapkan anak kita sejak sekarang, mudah-mudahan Bilal itu cuma rewangnya baik. Nak mandi kenyo, nak ngapan kenyo, terakhir nak nyolat kenyo, masih anak kita dulu. Tetap dibantu oleh Bilal. Kan selama kan kadang-kadang Bilal ini kan memang all in pak, galau-galaunya. Nah oleh karena anaknya pacak, Pak Bilal aku yang mandikan, kamu nih dampingi baik. Pak Bilal nak ngapan kan, aku ngapan kanyo. Sudah ngapan Pak Bilal, aku yang jadi imamnya. Mak itu, ini kadang tidak suruh-surungan pak. Aduh. Nyuruh ketua masjid, nyuruh ketua RT. Nah ketua RT, aku nih ketua RT pak. Tidak sama ke jenazah. Nah, jadi akhirnya bapak sekalian, saya tegaskan sekali lagi, anak menjadi qurrata ayun itu tergantung kita itulah pak. Anak ini adalah aset dunia dan aset akhir. Nah, kalau kita didik dengan baik, insya Allah dapat membuat kita bangga di dunia ini. Anak aku jadi camat, anak aku jadi bupati, anak aku jadi ketua DPR, bangga pak kita. Betul. Dan pada akhirnya nanti di akhirat dia akan ngangkat derajat kita. Mudah-mudahan salah satu dari anak Pak Asari ini ada salah satu menjadi tahfiz. Buahnya hafal
Nah itu lagi-lagi ados motivasi dari wong tuanya, dan tentunya jangan lupa mendoakan setiap saat. Karena kenapa? Salah satu doa yang diijabah oleh Allah itu adalah doa orang tua ke anak, dan doa anak ke orang tua. Nah, kurang itu baik yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua.